Kebakaran menghanguskan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Palembang pada Rabu 17 November. Kejadian mengejutkan ini langsung membuat seluruh staf maupun ASN di Disdukcapil Kota Palembang berhamburan, lari meninggalkan gedung untuk menyelamatkan diri. Termasuk Kepala Disdukcapil Palembang Dewi Isnaini yang saat kebakaran terjadi sedang berada di lantai 3, tepatnya di ruang rapat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Sinta, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sinta. Halo, selamat sore Mei. Iya, selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda seperti apa kronologi kebakaran itu terjadi. Baik, dapat kami laporkan bahwa memang kemarin itu di hari Rabu, itu masyarakat Kota Palembang itu dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor Disdukcapil Kota Palembang, di mana berdasarkan informasi yang kami himpun, api sendiri berasal dari lantai 2 di gedung Disdukcapil tersebut, tepatnya di ruang server seperti itu. Dan dari informasi yang kami dapat bahwa memang kobaran api pertama kali disadari sekira pukul 16.00 atau sekira pukul 4 sore. Dan memang pada saat jam tersebut sejumlah staf maupun ASN memang masih ada yang melakukan aktivitas seperti melanjutkan pekerjaan ataupun bersiap-siap untuk pulang seperti itu, Mi. Ya, kemudian apakah penyebab kebakaran ini sudah diketahui atau seperti apa, Sinta? Baik, dapat kami laporkan bahwa hari ini tim lapor dari Polda Sumsel sudah mendatangi Disdukcapil untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut seperti itu untuk mengetahui apa dan bagaimana kebakaran ini bisa terjadi. Namun berdasarkan dugaan awal sebelumnya polisi menyebutkan bahwa diduga kebakaran ini dikarenakan adanya korsleting listrik di lantai 2. Itu, Mei. Kemudian dikarenakan kantor Disdukcapil Palembang ini baru saja terbakar, lalu seperti apa proses kepengurusan data kependudukan warga selanjutnya? Baik, untuk kepengurusan data di kantor Disdukcapil sendiri menanggulanginya, masyarakat yang ingin mengurus keperluan data kependudukan dan lain sebagainya disarankan untuk mengurus di kantor lurah atau camat setempat dulu, untuk selanjutnya diteruskan ke Disdukcapil pusat. Sedangkan untuk operasional di kantor Disdukcapil sendiri Kota Palembang maksud kami itu masih belum beroperasional sampai waktu yang belum ditentukan, mengingat memang kebakaran ini telah mengakibatkan banyak sekali kerusakan khususnya dari berkas-berkas dari masyarakat seperti itu. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Disdukcapil Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar jam 4 kurang jam 4 lewat 5 menitan. Jadi ada terdengar, ibu turun, ada seperti suara ledakan. Itu saja yang saya tahu. Kalau masalah yang lain sumbernya gimana kita juga begitu kondisi kita langsung turun dulu kan. Ya sempat pakai pemadam apa ya, kita kan ada kan pakai apa, Bu? Iya, Abgar kita sendiri ya. Karena kondisinya kita takut ada ledakan, jadi sudah diselesaikan. Informasi itu dari ruang server ya? Sepertinya ruang server, tapi kita belum bisa memastikan karena kan server itu bergandengan juga dengan ruangan. Dugaan kita aja itu, Bu ya? Ya, Bu, di ruang lantai 2 itu ada hal-hal yang pentingnya nggak, Bu? Misalnya data-data kependudukan bagaimana, Bu? Kalau data kan di server itu ya penting, tapi kan semuanya kan terpusat. Biasanya ada data backupnya di pusat. Berarti tidak ada kekhawatiran ya, Bu, tentang kehilangan data? Oh, berarti dugaan itu berarti kemungkinan penyebabnya konsleting, dugaan, Bu. Saya tidak bisa menyimpulkan ya, karena kita tidak melihat, tapi karena hanya suara, saya kan di lantai rapat, ruang rapat di lantai 3. Ada suara ledakan di lantai berapa tadi tidak tahu, tapi setelah kita dibawa kita lihat ada api di ruangan server. Ada korban gitu ya? Alhamdulillah nggak ada. Berarti kejadian awal itu berawal dari ledakan di lantai server ya? Berawal dari adanya ledakan di ruang server ya? Sepertinya seperti itu, kita baru bisa menduga, belum tahu ya. Kalau selama ini perawatan di ruang server gimana, Bu? Kok bisa sampai kejadian seperti ini gitu? Kalau perawatan sudah ada standarnya ya, karena kita memang harus full kan, harus dingin, itu sesuai. Berarti tidak ada kekhawatiran untuk kehilangan data ya, Bu ya?
Kami berusaha belum bisa menyimpulkan, tapi karena memang backup data itu terserver di pusat, mudah-mudahan tidak ada data. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.